Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat selai nanas. Selai ini cocok untuk isian kue nastar atau bisa juga untuk isian roti. Selai nanasnya enak, asam manis, lembut, dan moist banget. Warnanya juga cantik banget, kuning keemasan. Untuk cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita pilih dulu nanas. Ini saya pilih nanas jenis Palembang. Nanas ini bagus untuk dijadikan isian selai nanas karena dia tidak mengandung banyak air dan mempunyai serat yang sangat bagus. Di sini saya memakai 6 buah nanas. 3 nanas saya pakai yang masih sedikit muda atau ada hijau-hijaunya seperti ini, tapi ada juga kuningnya. Jadi tidak terlalu matang dan juga tidak terlalu mentah. Karena ini akan membuat nanasnya ada sedikit rasa asamnya dan segar. Tapi jika teman-teman mau pakai semua jenis nanas yang kuning atau yang sudah benar-benar matang juga boleh, sesuai selera aja. Untuk 3 buah nanasnya lagi saya pakai yang benar-benar sudah matang, warnanya kuning semua seperti ini ya. Bersihkan nanas dengan dibuang kulitnya, tapi untuk mata dan bonggolnya tetap kita gunakan. Jadi dibersihkannya seperti ini saja ya. Teman-teman tidak perlu takut karena ini tidak akan membuat rasa gatal di tenggorokan. Setelah dikupas semua, jangan lupa dicuci bersih nanasnya, kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Jika untuk di chopper atau di blender ini dipotong-potong kecil seperti ini, tapi nanti jangan diberi air saat di blendernya ya. Tapi jika teman-teman mau memarutnya, ini dipotong panjang seperti ini saja dan bonggolnya ini jangan dibuang. Jika nanasnya diparut, nanti hasil seratnya akan lebih bagus, dia akan panjang-panjang hasil selai nanasnya ya. Setelah nanas dipotong semua, jangan lupa beratnya ditimbang, jadi kita tahu hasil akhir untuk kita masak ini nanasnya dapat berapa kilo. Setelah saya potong semuanya, ini berat nanasnya saya dapat sekitar 2,5 kilo. Supaya lebih cepat, ini saya bawa nanasnya ke tukang parutan kelapa. Jadi nanasnya diparut di sana supaya lebih cepat selesainya. Nah, ini hasilnya sudah selesai diparut semuanya. Ini nanasnya sudah siap untuk kita masak. Masak nanasnya di atas kompor dengan api sedang. Ini kalau bisa pakai wajan yang anti lengket ya, supaya enak untuk kita mengaduknya dan juga tidak lengket. Proses memasak pertama ini kita akan mengeringkan airnya. Nah, ini sekitar mungkin 30 menitan airnya akan menyusut. Jadi ini bisa sambil kita tinggal-tinggal dan mengerjakan pekerjaan yang lainnya ya. Tapi jangan lupa juga sambil diaduk sesekali. Ambil 1 sendok teh garam. Jika nanasnya sudah mendidih, ini boleh dimasukkan garamnya ke dalam wajan. Lalu kemudian kita aduk-aduk kembali. Nah, ini airnya sudah mulai sedikit berkurang, tapi ini belum kering ya. Jadi masih terus kita aduk. Ini masih boleh ditinggal, tidak apa-apa, tapi tetap kita pantau sambil diaduk sesekali. Nah, ini setelah 45 menit saya masak, airnya sudah sedikit habis. Kemudian ini kita aduk lagi sampai benar-benar agak sedikit kering ya. Siapkan 500 gram gula pasir. Ini tadi karena berat nanasnya hasil terakhirnya 2,5 kilo, jadi kita pakai sebanyak 500 gram gula pasir. Untuk 500 gram nanas itu dihitungnya kita pakai 100 gram gula pasir. Jadi tadi saya 2,5 kilo nanas, jadi saya pakai 500 gram. Kemudian tambahkan kayu manis dan 5 batang cengkeh. Ini opsional, jika teman-teman tidak suka boleh di skip ya.
Karena tadi nanasnya sudah sedikit kering dan gulanya sudah masuk, ini langsung kita aduk cepat dan ini akan mencair kembali karena gulanya akan mencair. Ini nanasnya berair kembali karena tadi kita masukkan gulanya. Ini terus kita aduk. Kita masaknya jangan sambil ditinggal ya. Kita terus perhatikan kadar airnya. Dan ini kita masak sampai dia mengering. Saat gula sudah masuk, ini kita pakai apinya kecil atau kita kecilkan apinya dari yang sebelumnya. Masak terus nanasnya sampai airnya habis dan nanasnya sedikit mengering. Untuk tekstur akhir nanasnya itu tidak terlalu kering, tapi juga jangan basah ya, karena nanti kalau basah itu bisa merusak adonan di kue nastarnya. Tapi kalau nanasnya terlalu kering juga bisa bikin nanti si nastarnya jadi keras. Jadi ini kita perkirakan aja pakai feeling, kira-kira teksturnya sudah lembut tapi kering. Nah, ini sudah mulai kering dan dia juga sudah mulai agak sedikit berat saat kita mengaduknya. Diaduk terus supaya tidak gosong sebagian. Nah, ini gunanya kenapa kita harus pakai wajan anti lengket, supaya mengaduknya juga enak dan tidak ada kerak sehingga nanasnya tidak banyak yang terbuang. Oh ya, ini tadi saat ketika gulanya sudah kita masukkan, lalu ini kan kita masak dengan api kecil. Ini proses memasaknya sekitar 15-30 menitan sampai dia benar-benar mengering seperti ini. Jadi total memasak nanas ini menghabiskan sekitar 1 jam. Nah, ini adonannya kalau sudah agak sedikit berat seperti ini dan dia sudah mulai susah untuk jatuhnya, ini sudah mulai matang dan sudah bisa kita matikan kompornya. Ini adonan selainya sudah tidak berair sama sekali ya, sudah kering tapi juga tidak terlalu kering atau tidak padat. Jadi tekstur nanasnya ini masih tetap lembut tapi tidak basah. Pindahkan selai nanas ke mangkuk kaca atau mangkuk apapun yang teman-teman punya. Selai nanasnya akan kita diamkan selama 1-2 jam di dalam kulkas, tapi ini kita dinginkan dulu sampai dia suhu ruang. Setelah dingin, ini kita tutup dengan plastik wrap supaya nanasnya tidak kering di dalam kulkas dan kelembabannya tetap terjaga. Ini akan saya simpan di dalam kulkas selama 1 malam karena saya akan pakai besoknya. Nah, ini selai nanasnya sudah saya diamkan selama semalaman. Ini setelah ditimbang hasilnya saya dapatkan sebanyak 1,5 kilo selai nanas ya. Sebelum kita bulatkan selai nanasnya, ini tangan kita harus dalam keadaan lembab. Basahi tangannya dengan sedikit air, jangan sampai basah banget ya. Ini saya akan mencetak selai nanasnya menggunakan sendok takar. Ini ukuran sendoknya sekitar 3-5 gram. Teman-teman juga boleh kalau mau ditimbang atau juga menggunakan sendok biasa dikira-kira aja isinya juga boleh. Ini selai nanasnya gampang banget ya untuk kita pulung seperti ini, dibulat-bulatkan. Jika tangan teman-teman nanti lengket, tidak usah khawatir, tinggal dicuci lagi aja. Terus lakukan ini semua sampai dengan selesai. Tadi mata nanas sama bonggolnya tidak kita buang, itu fungsinya supaya nanasnya warnanya cantik seperti ini, dia tidak menghitam. Nah, ini gampang banget ya untuk dipulungnya, dibulat-bulatkan pakai satu tangan juga bisa, gampang banget, dia langsung membentuk bulat seperti ini, tidak keras dan juga tidak berair. Atau mau digulung-gulung seperti ini juga tidak masalah, sesuai selera teman-teman aja. Ini hasilnya dapatnya banyak banget, bisa untuk sekitar 1,5 kilo nastar. Jadi teman-teman jika mau bikin nastarnya hanya setengah kilo, bisa dibikin resep selai isiannya hanya setengah resep atau dengan 3 buah nanas saja. Dan untuk takaran gulanya seperti yang tadi sudah saya kasih tahu ya. Gimana, ini mudah banget ya buatnya. Untuk pemula ini bisa banget belajar bikin selai nanas sendiri tanpa beli, ini rasanya enak. Seger, ada asam-asamnya dan juga masih ada rasa manisnya. Pokoknya ini rekomen banget. Selain nanasnya cocok untuk isian roti dan juga untuk nastar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton channel saya sampai selesai. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.